Dialog Online bareng PMI Provinsi Bali. Oke, halo teman-teman semuanya. Gimana kabar nih? Semoga sehat-sehat ya di sana menjelang hari raya. Kemudian juga mungkin masih ada yang menunaikan ibadah puasa dan juga ada yang melaksanakan persiapan hari raya lainnya. Kami mengucapkan tetap semangat buat teman-teman semuanya. Semoga acaranya lancar sampai selesai. Nah, hari ini Lock On PMI Bali hadir lagi buat teman-teman untuk berbagi informasi seputar kemanusiaan dan juga informasi lainnya. Bareng sama aku, Putri Andriani, yang akan memandu acara pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Kita ini culik culik setelah melaksanakan penugasan yang cukup lama di luar Pulau Bali. Ini dia, kita sambut Kak Morgan. Selamat guys. Oke, di studio sudah ada Kak Morgan, tapi dia akan kenalan dengan nama bagusnya dulu. Kenalan dulu dong Kak. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Febriana. Ya, akrabnya dipanggil Morgan dari PMI Kabupaten Bandung. Oke, tepuk tangan dulu. Buat mungkin udah banyak yang tahu ya karena foto dan videonya sudah beredar di mana-mana. Jadi Kak Morgan ini merupakan personel PMI Provinsi Bali yang baru saja pulang dari Pulau Sumatera untuk melaksanakan respon tanggap darurat banjir di sana ya Kak Morgan ya. Tapi kamu kan sampai sekarang sehat? Sehat, astagfirullah. Aman. Soalnya masih kecium-cium aroma-aroma favoritnya gitu. Oke, Kak Morgan ini dari PMI Kabupaten Bandung. Sekarang sebagai apa nih Kak? Sekarang sebagai staf ambulan. Staf ambulan. Tapi penugasannya ke sana sebagai? Penugasan kemarin itu ditugaskan sebagai tim WASH. Tim WASH. Apa sih WASH itu? Water Sanitation Hygiene Promotion. Oke, itu ya yang buat yang belum tahu itu WASH. Ya singkatannya kepanjangannya itu. Aduh, saya jadi grogi nih sama Kak Morgan. Oke, Kak Morgan, kalau misalkan boleh nih diceritain ini. Kak Morgan. Mungkin kita flashback dulu nih, flashback dulu. Enggak satu tahun yang lalu, tapi beberapa bulan yang lalu gitu. Kak Morgan kesana itu kapan dan di mana tempatnya? Boleh dong diceritain. Baik, saya dapat penugasan itu di Sibolga, ya, di Sumatera Utara, khususnya Sibolga. Itu berangkatnya tanggal 1 Januari. Wow, mengawali tahun 2026 ya. 2026 langsung dihadapkan dengan bencana ya, penugasan. Ya itu sih, senang. Agak singkat personel WASH ini. Oke. Kamu kan waktu itu sebenarnya kan bencananya kita juga udah dengar ya dari akhir tahun 2025 lalu. Terus itu waktu dengar bencana itu kamu kan tuh awalnya gimana nih? Ada nggak sih perasaan bakalan ditugasin nih kayak gitu? Ya, pada saat di awal tuh sebenarnya 50-50, 50-50. Kayaknya tugasin deh, tapi kayaknya enggak sih, kok sampai sekarang nggak ada info dari pusat. Tapi syukurnya diberikan kesempatan untuk bertugas. Itu pada saat awal tahun 2026. Awal tahun 2026. Itu persiapan berapa hari tuh buat ke sana? Persiapannya itu 1 minggu. Informasi 1 minggu sudah diterima. Jadi kita punya waktu 1 minggu untuk persiapan sebelum ditugaskan ke Sibolga atau ke Sumatera Utara. Sampai sana Ke sana. prosesnya gimana nih? Boleh dong diceritain dari awal berangkat terus Berangkat sampai dari Bali. sana ya. Berangkat dari Bali itu kita ke Jakarta dulu ke markas pusat untuk melakukan briefing sama tim yang ada di sana, karena kan kita ini kloter kedua gitu, gelombang kedua yang ditugaskan ke Sibolga tersebut. Nah, setelah itu kita tanggal 1 ke Jakarta dulu untuk briefing, setelah itu tanggal 2 baru berangkat ke Sibolga. Dari Jakarta ke Silangit dulu. Gimana itu? Silangit itu nama bandaranya. Baru setelah itu dari Silangit ke Sibolga itu perlu waktu 8 jam. 8 jam itu duduk jam ya? perjalanan ya, menggunakan paper. Berakar kayak. Setelah itu sampai di sana dari jalan sudah kelihatan sih dari
menuju ke Simbolga itu sudah ada situasi gambaran umumnya di sana seperti itulah. Jadi kayak ada pohon gelontongan gitu yang berserakan di pinggir jalan, tapi untuk akses kebetulan sudah dibersihkan oleh dinas setempat, jadi tidak menunggu lagi, bisa langsung ke Simbolga dengan waktu 8 jam. Sampai sana gitu gimana tuh Kak? Sampai di Kaget sana, nggak, shock gitu nggak? ya di luar ekspektasi sebenarnya. Saya pikir di awal tuh sudah ada tempat untuk produksi air gitu. Ternyata saya sampai di sana ternyata belum ada gitu. Kita masih numpang lah istilahnya gitu, numpang di kampus di Kes Nauli Husada namanya. Bukan bina usada ya guys? Nauli Husada. Setelah itu di sana tugas saya pertama itu mencari sumber air bersih untuk kita gunakan distribusi. Setelah itu baru selanjutnya mencari titik sungai itu untuk kita produksi airnya. Selang 1 minggu baru kita dirikan kembos di tempat yang sudah kita survei. Jadi sampai sana itu fokus pelayanannya itu apa nih Kak? Kan WOS itu banyak ya gininya kan. Kalau Kak Kamugan sendiri tuh apa nih? Kalau saya khusus di produksi air untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak atau yang terkena bencana. Karena kan di sana tuh air adalah kebutuhan utamanya gitu. Asik. Padahal banyak air gitu ya, tapi kebanyakan air tapi kebutuhannya air bersih, air bersih dan air minum. Jadi tugas utama saya di sana adalah memproduksi air bersih. Berapa orang tuh Kak yang bertugas Keseluruhan di produksi airnya? di produksinya itu saya bertiga. Bertiga doang? Bertiga. Waduh, harusnya teman saya berangkat juga ya. Harusnya gitu sih. Kebetulan bertiga, yang dari pusat loh ya, artinya yang ditugaskan dari luar Sumatera. Kalau dari relawan lokalnya itu ada 4 orang yang membantu kita di sana. Susah nggak tuh? Susah gampang. Kenapa bisa gitu? Ya karena kan kita sebenarnya yang membuat susah itu adalah kebiasaan sih sebenarnya. Kita menyesuaikan kondisi di sana seperti apa kan. Pada saat itu tantangannya itu panasnya yang sangat terik. Itu tantangan pertama. Terus kalau saya pribadi masih perlu mencerna omongan orang di sana gitu. Karena cepat kan, omongnya dia itu cepat. Jadi harus menyesuaikan lagi dengan gaya bicara di sana. Gitu. Tapi bisa udah sedikit-sedikit bisa bahasa sana. 1 bulan di sana. Dikit-dikit. Coba dong, contohin. Ya kenal kayak umum, kayak opung, itu baru tahu opung itu apa. Apa itu? Kakek nenek itu disebut opung. Kalau di Bali kan disebut adong, mbah, dan sana opung disebutnya. Nah, tadi kan Kamugan tuh ceritain soal air di sana kan. Waktu di tempatnya Kamugan sendiri, kondisi air di sana gimana? Atau mungkin kebutuhan masyarakat terkait air? Oke, kondisi di sana itu pada saat saya tugas tuh masih sangat membutuhkan yang namanya air bersih. Kenapa begitu? Karena air itu di sana kotor, air baik dari air sungai atau air dari apa sih semer? Semer apa ya? Sumur. Sumur. Dari sumur itu kotor kan karena habis terendam kan. Sumurnya terendam. Jadi sumur tidak bisa digunakan lagi karena banyak ada endapan di sana. Jadi fokus kita memproduksi air bersih. Nah, air kotor itu kita olah menjadi air yang bersih dan aman digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, terus masak, mencuci dan yang lain-lainnya. Itu untuk berapa jiwa Bang berarti ya kalau tempatnya Kamugan? Untuk berapa jiwa? Pengungsinya atau mungkin luas lingkup area pelayanannya? Layanannya itu kita dapat kemarin di 4 kabupaten. 4 kabupaten? Ya, yang ada di sana. Wow, dihandle sama 3 orang dari pusat? Ya, wow, amazing. Karena produksinya lumayan, alat juga banyak. Ya ada 3 unit, produksinya per jam itu dapatnya 4
5.000 liter, jadi bisa lah digunakan untuk. Tapi itu per kabupaten tidak setiap hari, jadi kita rolling. Sekarang kabupaten satu. Apa aja tuh nama kabupatennya? Kita cek ya. Sibolga, terus Tapanuli Tengah, Tapanuli lupa lagi. Terus Tapanuli Utara sama Barat kalau nggak salah. Oke, lu cepat banget sih lupanya. Karena ya gitu, kalau saya nggak dapat keliling. Oh gitu. Karena kita kan produksi kan di satu tempat tuh. Jadi yang distribusi beda lagi, mendistribusikan hasil produksi kita. Jadi kita tahunya ya camp kita aja gitu. Campnya di Tapanuli Tengah. Sapa-sapa dulu dong, Tapanuli Tengah ya. Halo Tapanuli Tengah, gimana kabarnya? Semoga nonton ya. Iya tuh. Kamu kan sana bersosialisasi juga sama masyarakat, sama teman-teman relawan. Lebih ke relawan sih, mengajarkan mereka bagaimana sih caranya produksi air yang awalnya kotor bisa menjadi bersih gitu. Itu yang ditugaskan saya, ditugaskan Pak Satu untuk mengajarkan mereka itu relawan lokalnya itu biar bisa lah mereka jalan sendiri. Jadi setelah kita tinggalkan nanti dalam waktu berapa bulan penugasan, harapannya mereka sudah bisa mandiri memproduksi air bersih dan bisa mendistribusikan ke masyarakat yang ada di sana. Terus gimana nih update-nya? Ada dengar-dengar update nggak dari lagi? Update-nya kemarin sih airnya naik lagi gitu ya. Sungai naik lagi karena hujan deras. Jadi camp sempat terkena juga dampak dari air luapan air itu, tapi sampai saat ini masih berproduksi. Sampai saat ini masih. Tadi pagi saya cek masih produksi, masih, terus distribusi juga masih jalan di sana. Yes, dipantau kamu kan ya. Kan kita ada grup WA tuh. Asik. Kapan aja sih jalur-jalur distribusinya, terus berapa sih kita produksi per hari, nah dan kita input di sana hasilnya. Komunikasinya tetap jalan juga ya untuk pemantauan gitu. Ya, pada saat sana komunikasinya jalan. Kalau saya udah di rumah ya lihat-lihat aja sih gimana sih situasinya di sana gitu. Siapa tahu kan komunikasi tiap hari gitu. Aku penasaran banget nih sama pengolahan airnya, karena kalau di Bali sendiri mungkin secara pribadi tuh aku belum pernah nih kan. Kalau misalkan pengolahan air tuh Kak, boleh nggak sih dijelasin secara singkat dan dengan bahasa awam ya? Jadi gimana sih biar air itu dari yang kotor menjadi bersih? Pertama air itu, tapi tahu mesin kan, mesin sedot air tahu ya? Ya kayak di PMI baru ya? Oke, kebayang. Itu yang kita gunakan untuk mengambil air di sungai yang kotor. Terus ada namanya sedimentasi atau proses pengendapan. Jadi di sana kita campurkan aluminium sulfat atau biasanya tawas kalau Indonesianya. Air kotor itu campur tawas dengan takaran tertentu. Setelah itu didiamkan dalam 24 jam. Itu akan terpisah, kotoran akan mengendap kotoran. Air bersihnya terpisah dengan kotorannya. Setelah itu baru air yang sudah diendapkan ini kita masukkan ke alat water treatmentnya. Nah di alatnya itu ada pasir dan arang. Pasir itu untuk membersihkan, pokoknya kan ada kotor-kotornya yang ikut masuk. Pasir kotornya terperangkap di pasirnya itu. Setelah itu arang itu fungsinya untuk menghilangkan bau dari air. Itu kan standar air ada 3. Setelah itu baru ditambahkan klorin. Nah fungsinya klorin itu sebenarnya untuk membunuh kuman seperti E. coli dan yang lain-lainnya. Sebenarnya itu fungsinya, tapi beberapa orang yang menganggap, ada sih yang pernah saya dengar kalau klorin itu bikin mencret atau bikin apa. Nah, mungkin itu karena dosisnya terlalu tinggi. Tapi sebenarnya tujuan klorin itu adalah membersihkan kuman yang ada di air yang kita produksi. Jadi harapannya air itu aman digunakan oleh masyarakat tanpa ada menimbulkan sakit lah untuk masyarakat yang menggunakan. Wow, tadi proses pengendapan aja itu 24 jam ya guys ya. Berarti kalau misalkan kita total untuk menghasilkan atau memproduksi air bersih itu berapa lama?
1-2 hari jadi 2 untuk hari. menghasilkan air bersih ya. Karena pengendapannya yang lama. Oh, Untuk produksinya itu cepat, untuk kalau kita mengambil air yang sudah diendapkan ke mesin WTP itu cepat. apa mesin apa kak? Mesin filter air itu. Oh, filter air kan. Pembersih airnya itu cepat. Yang lama itu proses pengendapannya. Makanya kita banyak buat bak pengendapannya itu. Sekarang ada 3 berukuran 20.000 liter loh. Wow. Jadi sekali ngendapin udah sekalian banyak kita produksi. Berarti 20 liter air yang sudah diendapkan 20.000. gitu. Oh, 20.000 liter air. Sekarang malamnya kita isi dulu, Mm-mm. kita taburkan tawas, Mm-mm. baru besok paginya kita produksi. Oke. Itu besar banget dong berarti ya tempatnya ya. Ya bisa buat berenang lah. Bisa buat berenang ber-7, ber-8 itu bisa. Wow. Lumayan gede. 20.000 Lumayan. liter. Tapi itu semua peralatan perlengkapan sudah ada kan ya waktu kakak kesana? Pada saat saya di sana belum ada, baru ada satu aja yang memang punya dari Sumatera Utara. Setelah 1 minggu baru datang alat namanya Sapa Binjai, nama alatnya. Asik. Binjai. Namanya alatnya Sapa Binjai, itu baru kita instalasi di sana. Ya kak yang masang kakak juga. Ikut masang juga. Kan karena sebelum dapat pelatihan juga kan, Oh. tahulah alat-alat apa sih yang digunakan. Jadi ikut sana instalasi, setelah itu baru produksi. Klorin itu yang pakai nyemprot waktu COVID itu bukan sih? Betul. Oke. Klorin. Ya, ada yang tablet, ada yang bubuk juga, banyak jenisnya sih. Jadi kita gunakan di sana itu yang tablet. Yang tablet. Ah, Terus tablet minum air. Enggak. Nah, waktu udah pengolahan air selama kurang lebih 2 hari. Nah, itu awal-awal kakak di sana tuh sebenarnya tantangan untuk melaksanakan pelayanan memproduksi air bersih ya jatuhnya ya jadinya. produksi Nah, itu bersih. apa sih kak? Tantangannya? Tantangannya yang pertama itu medannya pertama udah pasti. Karena di sana tidak sembarang kita bisa mendirikan camp gitu. Karena kan habis direndam banjir, nah banyaklah ada lumpur, ada pasir-pasir gitu. Jadi beberapa titik yang kita survei ke sana baru masuk mobil ternyata udah jeblos bannya gitu. Oh ya? Jadi Wow. nggak bisa, itu tantangannya sih. Kemarin kita lama itu menentukan titik di mana kita harus membuat camp itu. Terus tantangan juga masyarakat yang terus ya namanya dia butuh kan ya. Sih. Dia terus minta, kadang kita operasi produksinya itu dari jam 7 sampai jam 5 sore aja. Wow. Jadi ada yang sore-sore datang ya nggak dapat, ya mungkin agak kecewa atau gimana gitu. Ya karena mungkin itu ya wajar aja sih. Jadi kita ya mohon maaf aja sih gitu, karena kita produksinya sampai jam 5 bu gitu pak. Dimarah-marahin ya di sana ya. Dikit Ya. aja. Terus ada lagi nggak tantangannya? Tantangan yang terberat sih itu sih kemarin. Itu aja. Nah, Cuman 2 aja. Slow man gitu. dalam produksi aman sih kemarin. Mana ya sejauh ini? Oh, supaya diproduksi sama orang yang terlatih kan pasti gampang lah ini. Nah, ngomongin soal kelancaran produksi ini juga tidak lepas dari kapasitasnya Kak Mogan sebagai, kalau sekarang dibilang apa ya, personel wash, Roster bos. roster wash gitu ya, sebenarnya nggak ngerti. Tapi boleh dong ceritain Kak perjalanannya sampai bisa jadi personel wash ini gimana? Aduh, saya terus bangga loh ini. Itu pertamanya ikut pelatihan tentunya, pelatihan operator di bulan Agustus akhir. Saya dapat berita dari kepala markas saya itu bahwa saya ada pelatihan WOS. Awal saya nggak tahu WOS. Kepala markasnya spill dong, siapa nih kepala markasnya? Awalnya nggak tahu sih sebenarnya, tahu sedikit-sedikit tapi nggak tahu mendalam gimana sih WOS itu gitu. Ternyata ada dukungan dari Markas Bandung, ikut aja pelatihan ya. Saya ikut daftar, ikut tahap seleksinya, Astumare lolos. Kebetulan di Bali berdua yang lolos, Sama siapa? sama Yudi dari Beleleng kalau nggak salah. Beleleng. Yudi dari Beleleng, kita berangkat ke Jatinangor. Pelatihannya di sana di
di Pusdiklat. Pusdiklat ya, Pusdiklat Jatinangor. Nah, di bawah Pusdiklat tuh di sana gudang bos. Jadi kita pelatihannya di sana selama 1 minggu. Wow, lama banget ya. Nah, sana udah belajar ngolah air seperti apa, terus alat-alatnya apa saja yang digunakan, dan cara-cara menjadi operator lah untuk apa caranya bagaimana sih mengolah dari air kotor itu bisa menjadi air bersih, dan kalau pas pelatihan kemarin bisa menjadi air minum, air siap minum. Jadi air susu mungkin. Pelatihan kemarin kita belajar mengolah menjadi air yang siap diminum. Oh tuh berarti langsung bisa dikonsumsi Bisa ya? dikonsumsi. Wow. Ternyata lagi kemarin pada saat pelaksanaan di sana masyarakat nggak berani minum langsung gitu. Jadi Iya. kita sarankan untuk memasak aja. Masak dulu Bu ya sebelum, karena kan kita sudah cek pH dan lain-lainnya. Jadi cukup untuk dimasak aja, bisa langsung dikonsumsi. Oke. Setelah itu 1 minggu, bulan depannya bukan pelatihan, simulasi WOS nasional kalau ikut di Jawa Barat, di situ Ciberem namanya kalau nggak salah, situ Ciberem. Situ Ciberem. Dikoreksi sama orang Bandung nih di sini. Nah di sana 5 hari, ya, 5 Wow, hari. banget. Setelah itu baru TDB langsung. Wow, langsung deh. Baru pelatihan. Jangan simulasi langsung bencana gitu ya. Ya nggak berani juga sih. Tapi kebetulan pas itu lolos juga seleksi, kan simulasi udah seleksinya juga. Oh iya. Nah, kemudian lolos juga, syukur artinya tambah pengalaman lah. Jadi pada saat kita tugaskan sudah siap gas nih, siap tugas. Lahir dan batin ya. Ya begitulah kurang lebih. Ya kepala markasnya Mogan juga personil WOS ya gitu. Kalau dia personil Watson dulu. Oh Watson, Ya, ya dulu sekarang- namanya Watson. Apa ya Watson ya? Water dan sanitasi. Oke. Sekarang sudah ditambah hygiene promotion lagi saya. Betul. Jadi ntar kalau disuruh promosi kesehatan, kamu kan bisa dong. Bisa lah. Oh, iya. Kan sudah belajar. Asik. Oke, selama penugasan nih Kak, itu kan hitungannya Kak Moga nih keluar terus ya dari September, Oktober, kemudian akhirnya puncaknya ke bulan Januari, Februari itu TDB itu. Orang tua, keluarga di rumah gimana? Ya orang tua support aja sih. Ya gas aja gitu. Selagi orang tua support ya saya gas aja lah. Nggak ada khawatir gitu. Kalau khawatir saya rasa pasti ada sih namanya orang tua ya. Tapi tidak diperlihatkan juga ya sih. Ya sama lah ya. Khawatir itu pasti ada, cuma ya udah risiko tugas kan gitu, risiko kerja juga. Syukur masih utuh pulang. Iya. Dalam keadaan itu. Aduh, agak gimana gitu ya. Tapi kan ini bukan pertama kali ya Kak, makanya di waktu kuliah dulu juga udah pernah ikut TDB. Nah, TDB bukan yang pertama kali, tapi pertama kali keluar Bali. Oke. TDB-nya pertama kali untuk keluar Bali. Keluar Balinya dulu buat ini ya, show up skill sebagai relawan aja gitu. Ini Kak Mogan sebenarnya dia salah satu icon atau apa ya dibilang ya, objek fotonya selalu sering terpampang di media-media promosi PMI Bali. Kalau teman-teman nanti dapat buku ataupun lihat di poster ada foto yang merangkak di lereng gunung, nah itu dia nih. Sama benerin apa poster di depan Poster kamar mandi ya. kamar mandi. Nah itu legend banget sih, itu dia tuh. Oke teman-teman, jadi pengalaman semasa waktu kuliah, waktu jadi relawan, sekarang kan udah staff ya, mohon izin Pak ya. Udah tuh sudah ada lah bekalnya supaya bisa siap untuk ke TDB di Banjir. Kedepannya nih Kak, ada rencana nggak sih mungkin setelah TDB ini ada yang hal yang mau dilakukan? Kalau rencana belum ada sih. Nggak ada rencana mau sharing apa tapi apa? Tapi kalau ada ya harapannya pelatihan sih. Ya, khususnya di Bali gitu. Pelatihan WOS. Karena kan selama ini kayaknya di Bali nggak ada pelatihan WOS. Kalau nggak salah. Padahal banjir juga ya di Padahal Bali. sering langganan lah tiap tahun tuh udah pasti ada banjir. Tapi kamu kan latih nggak nanti pas ini nggak hilang nanti lagi kan sedih saya ya. Saya aja pengen Bandung. Ini agak susah nih tamunya saat ini. Oke
Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup ini acaranya, Kak Morgan mau berbagi berbagi hadiah dari Sumateranya berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan. Kita akan ada kuis buat teman-teman. Jadi hanya ada satu pertanyaan. Berapa produser hadiahnya? 3 ya. Satu aja Kak, satu aja, jangan banyak-banyak. Iya. Hadiahnya buat 3 orang dengan jawaban terbaik nih, gitu. Kalau pelayanan terbaik sepertinya Kak Morgan juaranya ya. Sekarang untuk jawaban terbaik. Kak Morgan, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya yang gimana nih? Jangan susah dong Kak. Oke, yang umum lah ya. Yang umum. sering didengar. Tapi yang berdasarkan penjelasan Kakak tadi. Standar air minum deh. Standar air yang dapat diminum gampang sekali itu kan. Oke. Tidak berini, tidak berini, tidak Tidak berini. berini, Ya, ya. itu kan. Apa? Oh, saya juga lupa. Standar air yang dapat diminum. Oke. Ada 3 ya Kak ya? 3. 3 gitu. Ya secara umum ada 3. Secara umum aja. Yang secara umum aja kan. Secara umum aja. Asasnya. Jadi teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung komen di bawah. Nanti akan ada 3 hadiah untuk teman-teman yang punya jawaban tercepat dan terbenar. Tercepat dan terbenar. Nah, untuk menutup nih, Kak Morgan bakal kasih closing statement, mungkin sedikit motivasi. Waduh. Motivasi. Untuk teman-teman yang nonton di sana nih Kak ya, gitu. Ya, buat teman-teman yang nonton, intinya apapun minat teman-teman semua digasin aja, pasti ada kesempatan buat teman-teman show up lah nanti atau terjun ke lokasi, tapi tidak berdoa untuk bencana gitu ya. Tapi kan ada tempat lain selain bencana yang teman-teman bisa keluarkan skillnya di sana gitu. Kan di PMI itu banyak ada layanan ya, di salah satunya WOS. Jadi teman-teman kalau mau nggak saja bergabung di WOS. Asik, promosi bos ya. Nah, aku juga baru ingat dekat-dekat ini rasanya ada pelatihan lagi atau apa sih Kak? Ya, informasi kemarin ada pelatihan tingkat teknisi namanya di WOS. Tapi kalau dari segi syarat belum memenuhi. Masa gitu, terlalu merendah. Ya, Ini biasa sekali. Coba aja dulu daftar, siapa tahu lolos kan, oke. Gitu. Tahu lolos ya, ada. Kalau enggak ya mungkin karena memang belum memenuhi syarat. Ya, kita doain bersama ya, semoga Kak Morgan dan juga mungkin teman-teman yang lain di sana yang mendaftar, apa nama kegiatannya? Pelatihan teknisi WOS. Pelatihan teknisi WOS supaya bisa lolos dan juga bisa belajar lagi, meningkatkan skill sehingga pelayanan kemanusiaan PMI bisa lebih baik. Oke, itu aja dah sharing session kita. Terima kasih juga. Terima kasih buat program kemarin ya. Terima kasih buat PMI Badung sama Pak Kombiang sudah mengizinkan saya untuk bertugas sih sebenarnya. Karena kan kalau saya tugas kemana aja gas, tapi kan tergantung ke kantor lagi gitu. Ke pimpinan kebetulan kemarin diizinkan sama bapaknya untuk bertugas. Jadi terima kasih buat PMI Badung, terima kasih juga buat PMI Bali sudah mengizinkan saya bertugas dari pengalaman dan membantu teman-teman yang terkena bencana di sana. Itu aja sih dari saya. Dan akhirnya bisa pulang dengan utuh Ya, ya. pulang dengan utuh. Dengan sehat. Sebentar ya. Dimonitor terus ya sama teman-teman di sini. Sama siapa? Oke, baik teman-teman, itu dia log on kita pada hari ini. Seru banget ya, bisa ngobrol dan juga explore pengalamannya Kak Morgan selama di Sumatera, tantangan dan juga banyak hal yang bisa kita petik, kita pelajari, dan juga mungkin tadi kesempatan yang sudah dibilang sama Kak Morgan bisa teman-teman ambil juga, atau mungkin bisa dijadikan motivasi untuk persiapan peningkatan kemampuan pelayanan PMI lainnya. Aku Yunia. Mati Beriana. Tiba-tiba sampai jumpa di log on berikutnya. Bye bye. Siapa tuh Tim Fratelli? Tim Fratelli.